Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fadiah dengan NIM 2002111020. Saya dari kelas B Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir budaya perusahaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang disingkat CSR. Pengertian CSR merupakan komitmen bisnis yang berperan untuk membangun ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pembangunan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, agar perusahaan dapat mendasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Selanjutnya, agar perusahaan meluncurkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Yang ketiga, agar perusahaan menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan. Yang keempat, agar perusahaan memberikan informasi mengenai komposisi, takaran manfaat, saat kadaluarsa produk, kuantitas, mutu, dan harga dalam kemasan produknya untuk memungkinkan konsumen mengambil keputusan yang rasional apakah menggunakan atau tidak menggunakan produk tertentu. Yang kelima, agar perusahaan memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika mereka menggunakan produk tersebut. Selanjutnya ada manfaat CSR. Yang pertama, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Yang kedua, pelindungan dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Yang ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Yang keempat, CSR yang dilakukan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan stakeholdernya. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Yang keenam, insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Selanjutnya, memperkuat kinerja dan keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan komitmen pada para pekerja. Selanjutnya, memanfaatkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial dan masyarakat. Selanjutnya, mengurangi kerentanan dan instabilitas operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dan masyarakat. Yang terakhir, mempertegas reputasi dan citra perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban sosial perusahaan. Pihak perusahaan memiliki berbagai hak dan kewajiban. Contoh hak perusahaan. Yang pertama, mengelola perusahaan berdasarkan pendekatan ekonomi. Yang kedua, mengambil keputusan yang dipandang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, menentukan jenis produk yang akan dihasilkan, dipasarkan, dan dijual. Selanjutnya, contoh kewajiban perusahaan. Yang pertama, memperlakukan para karyawan dengan cara yang manusiawi. Yang kedua, memberikan imbalan yang adil, wajar, dan setara dengan diberikan oleh perusahaan lain sejenis. Yang ketiga, menempatkan karyawan pada jabatan dan tugas pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, bakat, dan minat kemampuannya. Yang keempat, melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang objektif dan rasional. Selanjutnya, contoh hak karyawan. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, memperoleh imbalan yang memungkinkannya mempertahankan standar hidup yang wajar. Yang ketiga, memperoleh perlindungan. Yang keempat, hak untuk berserikat. Selanjutnya, contoh kewajiban karyawan. Yang pertama, bekerja dengan kapasitas maksimal dan optimal. Yang kedua, menghindari perilaku negatif yang dapat mengakibatkan tergantungnya jalannya perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan loyalitas kepada atasan, rekan setingkat, rekan dengan jabatan manajerial, dan para bawahannya. Yang keempat, tidak mengajukan berbagai tuntutan yang tidak rasional. Dari materi ini, saya mengangkat studi kasus perusahaan di Indonesia yang melakukan CSR yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia telah banyak melakukan program CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.
secara berkelanjutan, tidak hanya program korporasi tetapi juga pada brand yang merupakan produk rumah tangga. Sukses Unilever tidak dapat diraih tanpa kepercayaan masyarakat. Program CSR yang sudah dilakukan PT Unilever diantaranya adalah kampanye cuci tangan dengan menggunakan sabun Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut Pepsodent, dan program pelestarian makanan tradisional atau Bango, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara dalam bidang korporasi di bawah payung Yayasan Unilever Indonesia telah menjalankan tanggung jawab perusahaannya dalam bidang program pemberdayaan masyarakat atau UMKM, yaitu program pemberdayaan petani kedelai hitam, program edukasi kesehatan masyarakat atau pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.